Indikator keberhasilan puasa seseorang setelah Ramadan ini, kalau dia berhasil puasanya, ini jawabannya mungkin normatif saja. Kira-kira infak orang itu berkurang apa bertambah, Pak? Bertambah. Cerdas, Pak. Harusnya bertambah. Indikator dia mendapatkan takwa itu. Indikator diterima puasanya, digugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau ada orang bertambah pelit nih, setelah Ramadan ini, hati-hati. Banyak istighfar. Harusnya betul, Pak, bertambah. Dan ayat-ayat kepedulian terhadap orang lain itu lebih banyak justru daripada ayat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita agar sepenuhnya menjadi hamba yang bersyukur padanya di setiap waktu dan keadaan. Ketika kita memulai doa-doa kita dengan memujinya, dengan mengakui betapa banyak nikmat yang telah Ia berikan, dan kita yakin pasti Allah akan menambah nikmat itu. Dan nikmat yang paling kita inginkan dalam hidup ini tentu adalah nikmat Islam, iman, dan kita ingin mendapatkan nikmat istiqomah. Kemudian kita juga ingin mendapatkan nikmat akhir kehidupan yang baik yang disebut dengan husnul khotimah. Siapapun kita yang berada di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita semua yang pasti berjodoh dengan kematian, semuanya mendapatkan gelar yang terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan, ingin bersua dengannya di surganya Allah. Semoga diberikan kesempatan menatap wajahnya nanti, memeluknya, kemudian bisa bersama. Dan mudah-mudahan dengan selawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu mengikuti sunnah-sunnah yang beliau wariskan, tinggalkan, di antaranya sholat berjamaah ini. Semoga ini menjadi jalan kita diperkenankan untuk benar-benar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada pantun, Bapak Ibu. Izin saya baca pantun dulu ya. Di terminal ada angkutan umum. Di kampung ada anak gadis. Saya lihat banyak jemaah tak tersenyum karena THR sudah habis. Yang masih ada THR-nya, tolonglah bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Islam ini mulia, Pak. Islam ini bisa jaya karena Islam peduli kepada sesama. Sahabat itu mendapatkan gelar terbaik, radhiyallahu anhu
itu karena peduli pada sesama, pada orang lain. Kalau sahabat dengan kemuliaannya mendapatkan radhiyallahu anhu dengan salat malam saja, dengan tilawah saja, ya, itu mungkin belum mendapatkan gelar terbaik itu. Tapi justru sahabat-sahabat mendapatkan gelar terbaik karena ada dimensi yang lain selain hablu minallah, tapi hablu minan nas. Tadi saya baru sampai sebelum maghrib. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya sama beliau, Pak, di mana tempat buang air kecil, toilet? Lalu Pak Haji atau orang tua kita ngasih tunjuk ke saya, kasih tunjuk di sana dengan ramah, dengan niat betul-betul menunjukkan ya saudaranya. Saya pun berkesan sama beliau. Kalau saya punya pabrik sawit, sudah saya umrohkan bapak Pak. Ya. Cuman saya belum punya pabrik sawit. Mudah-mudahan lewat jalan yang lain lah nanti itu. Ya. Nah, maka sahabat mendapatkan kemuliaan itu. Nah, Al-Quran yang sempurna, Al-Quran yang sempurna ini Pak, itu banyak dimensi terkait dengan hablu minan nas. Ya. Kalau ayat yang kemudian termotivasi kita untuk mengamalkannya di silaturahim Syawal atau halal bihalal, sering dibacakan ayat ini. Alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Berinfak di waktu lapang sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Saya enggak maafin dia karena matanya sipit. Enggak ada dalam Islam, Pak. Enggak ada dia minta matanya sipit. Karena sudah takdirnya. Dilahirkan di mana kan kita nggak bisa request. Macam mana bentuk mata kita kan bisa kita juga pesan gitu. Nggak ada Pak. Makanya di situ nas, seluruh manusia. Saya tanya, yang matanya sipit ciptaan Allah juga nggak Pak? Iya. Yang kulitnya hitam ciptaan Allah juga nggak Bu? Kenapa kita yang kulitnya putih lebih merasa mulia daripada saudara kita yang kulitnya hitam? Nggak ada. Yang terbaik itu takwa. Kalau dia hitam macam Bilal bin Rabah, tapi dia bertakwa, mulia dia. Kalau Ramadan kemarin dituliskan Bilal malam ini, Bilalnya udah meninggal, yang azan beda, tapi saking mulianya Bilalnya disertakan. Jadi Bapak dan Ibu, Islam ini mulia, Islam ini berkembang, Islam ini diterima karena memang peduli kita pada saudara kita. Makanya Al-Quran yang sempurna ini banyak mengajarkan hablu minan nas. Indikator keberhasilan puasa seseorang setelah Ramadan ini, kalau dia berhasil puasanya, ini jawabannya mungkin normatif saja. Kira-kira infak orang itu berkurang apa bertambah Pak? Bertambah. Cerdas Pak. Harusnya bertambah. Indikator dia mendapatkan takwa itu. Indikator diterima puasanya. Digugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau ada orang bertambah pelit nih, setelah Ramadan ini, hati-hati. Banyak istighfar. Harusnya betul Pak, bertambah. Dan ayat-ayat kepedulian terhadap orang lain itu lebih banyak justru daripada ayat puasa. Nyantuni anak yatim, berinfak, sedekah, itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat puasa. Nanti Bapak coba cari, kita sama-sama coba belajar, cari ayat puasa, cari ayat berkaitan dengan infak. Mana yang lebih banyak Pak? Infak. Memang
kalau mau benar-benar terbukti riset kita lewat Al-Quran ini dihitung satu-satu Pak Ketua. Tapi saya yakin ayat infak jauh lebih banyak daripada ayat puasa. Ayat sedekah jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Tapi itulah manusia. Mungkin tidak mencintai manusia yang lain karena dia ingin sendiri saja, tak ingin bersama-sama. Padahal kita harus bersama-sama. Enaknya sholat sendiri apa berjamaah Pak? Penyelenggaraan jenazah itu enaknya sendiri atau sama-sama Pak? Ada yang sanggup Pak? Ada tetangga jiran tetangga meninggal, bapak yang mandikan, bapak yang ngafani, bapak angkat ke masjid, bapak sholatkan, bapak antar ke kuburan. Ada yang sanggup Pak? Pas sampai ke kuburan bangun mayat itu. Kasihan bapak nih Pak. Nah itu bercanda. Nggak ada. Semakin ramai orang menyelenggarakan semakin bahagia keluarga yang ditinggalkan. Oh ayah saya banyak yang nyolatkan. Karena investasinya adalah kebaikan pada manusia yang lainnya. Cuma dengki di antara kita, buruk sangka di antara kita, ya, dan lain sebagainya membuat rusak ukhuwah kita. Harusnya ruhama ubainahum, sesama muslim itu mesti berkasih sayang. Ya. Tapi itulah setan Pak. Sehingga kita enggan untuk menolong saudara kita. Bapak dan Ibu, kita keluarkan ayat yang berkaitan dengan kepedulian terhadap manusia ini. Ayat ini sangat familiar. Saya yakin semua kita sudah pada hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Sampai ujung ayat itu Bapak, wa yamna'unal ma'un. Ini aja didalamin, enggak usah pindah-pindah surah. Ini aja lahirlah persyarikatan seperti Muhammadiyah. Punya panti asuhan, punya sekolah, punya rumah sakit, punya pesantren, punya ini dan itu. Dari spirit Al-Ma'un ini. Tak ada maksud saya yang lain. Semoga Allah luruskan niat saya. Tanggal 11 izin Allah saya ke embarkasi Batam Pak. Doakan saya sehat, kuat, ikhlas melayani jemaah. Saya petugas jemaah haji tahun ini dari Provinsi Riau. Semoga panjang umur, kembali lagi ke sini tanah air, lalu bisa memberi pengajian lagi di Al-Munawwarah. Maka bertambahlah gelar di depan nama itu H. Betul Pak? Ya. Kalaupun tak dibuat orang tak apa-apa. Justru kalau dibuat orang berbeda dengan esensi H itu, konteks habdu minan nas, ini menjadi masalah. H di depan itu apa Pak? Haji. Sepakat haji Pak ya? Sepakat ya? Nggak ada yang istilah yang lain ya? Oke. Ini tidak ada maksud menyindir, tidak ada. Tapi kalau ada yang ceritanya mirip, saya minta maaf. Yang haji tadi punya rumah petak ada 20 di satu titik kelurahan, kecamatan. Mungkin ada rumah petak lain di titik yang lain, di kelurahan dan kecamatan yang berbeda. Tapi kalau ada orang nyewa rumahnya, padahal orang ini memang ingin membayarnya, tapi apa daya, tak ada uang. Mungkin suaminya meninggal dunia, sakit dan lain sebagainya. Terlambatnya baru mungkin 1 hari, mungkin belum terlalu lama. Maka yang rumah sewa ini, yang miskin ini diusirnya tengah malam. Kalau sempat anak ini anak yatim, ibu itu adalah orang yang sudah kehilangan suami, diusir dari rumah itu malam itu. Hari depan nama itu apa yang cocok Pak? Hantu?
Baru ini saya dengar depan nama hantu. Ngusir orang, Pak. Ada yang bilang harimau, Pak. Jadi kalau nggak siap dengan gelar itu, mending nggak usah dipasang. Harusnya Pak, harusnya timbul empati ya. Saya sudah berhaji, saya bersyukur. Orang nunggu 25 tahun, nunggu 30 tahun. Ini dia menjadi tamu Allah, diberikan kesempatan, pulang-pulang belum bisa merubah dirinya, masih tamak juga. Padahal tadi sudah ukuf di Arafah. Beginilah miniatur padang mahsyar itu. Apa yang dikejar dengan dunia ini? Justru dunia ini tempat kita berbuat baik pada saudara kita, berbagi pada saudara kita. Amalkan hadis Nabi yang berkait dengan infak. Ya ibnu Adam, anfiku alaika. Berinfaklah, maka aku akan berinfak padamu. Jangan ditanya tentang keutamaan infak sedekah ini, Pak. Itulah yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu lapang jiwa mereka. Ini kalau ada orang kaya, sempit juga, sesak juga, usap kepala anak yatim, maka lembut hati. Itu hadis, Pak. Bukan sekedar tradisi di Indonesia menyantuni anak yatim, usap kepalanya. Itu hadis. Maka penyakit dendam, dengki dan lain sebagainya terkikis dari hati kita. Yang diusap itu kepala anaknya, Pak ya, bukan ibunya. Tolong didengar baik-baik bapak-bapak itu. Ya walaupun ada hadis, barang siapa yang menikahkan janda. Saya boleh teruskan, Bu? Boleh. Semangat betul Ibu dengannya. Ini khawatir juga saya. Barang siapa yang menikahkan janda, menafkahkannya, dia disebut dengan orang yang qiyamul lail setiap malam, yang saum setiap harinya, dan seperti jihad fisabilillah. Harusnya Pak Haji ini paham. Memang bukan mesti harus menikahkan ibu ini, minimal memberikan nafkah atau memberikan yang bermanfaat yang Allah titipkan pada dirinya. Sejatinya Pak, harta itu milik Allah atau milik kita? Nah, itu dia tauhid itu. Kalau kita menyebut itu milik kita, macam korun kita, sombong gitu. Padahal itu hanya dititipkan saja. Lalu titipkan juga Pak pada kantong-kantong kemiskinan itu. Nanti boleh Bapak ambil lagi, boleh. Minta ke Allah, karena balasannya surga. Berani minta sama Allah nanti Pak? Berani? Berani ya Pak? Mau saya temanin Pak? Ustaz sok berani. Maksud saya seilmu sesurga, bersaudara di dunia karena sama-sama ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Mudah-mudahan sama-sama pula kita di surga nanti. Karena kita peduli pada saudara kita. Akhuna, mulai dari kita ta'aruf, mulai kita tafahum. Bapak ini kalau pengajian kenapa bersandar-sandar? Kita belum paham. Ternyata Bapak itu saraf tulang apa? Saraf terjepit misalnya. Kan kita nggak paham. Saya Pak, waktu itu buruk sangka sama imam. Imam ini kok kurang senyum. Saya pikir honornya nggak naik-naik gitu. Saya pikir gitu awalnya. Ternyata Pak, dia punya istri lumpuh sudah 5 tahun. Bapak sanggup punya istri itu di kasur saja. Dia yang pakai ganti pempernya, dia yang nyuapkan makanan, dia yang mandikan, mencari nafkah, sebentar balik lagi ke rumah. Ini manusia hebat. Wajar saja kalau dia lelah wajahnya. Tafahum, saudara paham kita. Lalu muncullah rasa ingin menolong, ta'awun, baru takaful, saling ingin kemudian merasakan suka dia, duka dia. Luar biasa Pak ya. Tapi ada juga Bu, perempuan-perempuan 2 pekan baru suaminya sakit, pergi dia dengan laki-laki yang lain. Nauzubillah. Ya Bu, Bu, kalau suami Ibu sakit mau Ibu pergi Bu? Coba jaga ibu-ibu belakang ini Pak. Hebat dia ini.
Tolong ditambah uang dapurnya Pak. Ya, ini mulia ibu-ibu di belakang. Jadi itulah kemuliaan Islam, gitu Pak. Karena peduli pada saudara kita. Ya. Dan banyak cara menolong saudara kita itu dengan harta yang Allah titipkan tadi. Ya. Dan kita perlu kaya sebagai muslim. Jangan alergi Pak. Jangan sensitif. Jangan tabu bicara kekayaan itu. Kalau ada pertanyaan Rasulullah dan para sahabat itu kaya apa miskin Pak? Belum ada Pak. Terbaik seperti Utsman bin Affan. Ketika satu kampung itu paceklik, satu kampung itu miskin, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Dari uang pribadi, dari sakunya, dari kantongnya, dari dompetnya, dibelikannya ke gandum, jumlahnya 2 ton yang dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ada juga kawan saya Pak, bagi-bagi sembako, tapi sebelum caleg kemarin, mungkin lain. Ya nggak apa-apa juga kalau nanti dia dulu, dia tetap bantu orang. Tapi Utsman bin Affan betul tulus. 2 ton Pak. Kita 2,5 kilogram beras saja kadang terlambat. Berarti sahabat itu punya, Rasul punya. Sebentar lagi kan kita diingat-ingatkan nih sama ayat inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbik. Sudah banyak nikmat Allah, betul Bu? Jadi kalau ibu berdoa jangan lupa puji Allah dulu. Ya Allah telah banyak nikmat-Mu ya Rabb. Nah, lalu minta ya Allah izinkan hamba bisa berkurban kalau perlu satu keluarga di tahun ini. Rasul kurbannya di Haji Wada kan ratusan ekor tuh Pak, banyak sekali. Ya, jadi kaya. Dan di dalam Al-Quran yang mulia, kalau kita bicara siang memang malam lawannya. Kalau hidup kemudian ada mati lawannya. Tapi kalau bicara kaya, apa lawannya Pak? Nah itu yang biasa kita dengar waktu di sekolah, sinonim itu. Tapi kalau dalam Al-Quran, kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Allah ingin kita kaya yang benar. Allah kita ingin cukup agar kita juga bisa membantu saudara kita. Kan enak kan Pak ya, kalau memang tepat sasaran. Ya, kalau memang dia tidak berdusta. Pak, anak saya belum bisa masuk sekolah. Kenapa? Karena dia belum bayar uang sekolah Pak. Nanti terlambat dia untuk bisa ikut ujian. Apalagi dia sudah kelas 3. Kata bapak, minta nomor rekeningnya, nanti saya akan kirim. Dan termasuk ini Pak, dalam adab bermuamalah, saya juga perlu proses belajar. Kadang kalau kita berhutang ini, ketika ditagih orang, yang lebih galak, yang lebih pemarah, yang meminjamkan atau yang peminjam Pak? Peminjam. Kayaknya punya pengalaman Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak dipinjam orang, Bapak lagi ada duit Pak, niatkan saja. Memang ingin bantu dia. Kalaupun tidak dikembalikan ya sudah. Itu tercatat sebagai infak terbaik yang Bapak dapat perlindungan nanti di padang mahsyar kalau mau menolong saudara kita itu. Dan saudara kita pun berniat untuk membayarnya. Kalau tidak kan madlul ghani zulmun. Orang yang sudah sanggup tapi nggak mau bayar, dia termasuk orang yang zalim juga. Nah kalau Bapak betul-betul niat nolong dia, ini kelas 3, kalau nggak ujian macam mana? Ya sudah, izin Allah, semoga Allah meridhoi, saya transfer uang. Kalau perlu, kalau Bapak ingin langsung ya sudah ke pihak sekolah saja. Kan enak kan Pak? Kalau kaya dalam takwa. Tapi biasanya maaf, orang kalau sudah bertambah kekayaannya ini, yang bertambah apanya Pak? Nolong orang atau keinginan-keinginan hidupnya? Saya senang Pak Haji pakai baju bagus, ya Pak.
Ini ngomong-ngomong beli di mana ini Pak? Bagus bajunya, beli online kali ya Pak ya. Bagus sajadahnya, dipakai ke masjid, bagus pecinya, silakan, nggak apa-apa, bagus lah Pak, betul kan? Bagus jamnya, bagus, dan dia pun nolong orang. Tapi yang nggak boleh tuh, dia bagus terus, cenderung ke mewah terus, tapi nggak peduli kepada saudaranya. Itu yang nggak boleh. Sekali makan bisa 5 juta. Nolong orang yang lapar nggak bisa 500.000. Kan kelewatan Pak. Betul Pak ya? Tapi kalau yang kita makan ini busuk, tapi apa yang kita sedekahkan, fatakun nar walau bisiki tamr, hindarilah api neraka walaupun engkau bersedekah hanya sebutir kurma saja. Hadis sahih. Sebutir aja Pak untuk saudara kita. Makanya hikmah puasa itu jangan salah-salah Pak. Kita betul ingin meraih takwa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ingin takwa dapat. Tapi orang bertakwa itu peduli pada saudaranya. Kenapa puasa itu ada? Hikmahnya karena merasakan lapar. Macam beginilah orang kalau lapar. Betul Pak? Maka kita pun ingin memberikan makanan kepada saudara kita. Pak, kalau masjid berdiri seperti Munawaroh ini, dingin, ya, bersih, lapang parkirnya, menaranya tinggi, ya, banyak kelebihan masjid. Dengan keberadaan masjid yang bagus ini, kira-kira orang lapar berkurang apa bertambah Pak? Coba kita renungkan. Dengan keberadaan masjid kita di lingkungan masyarakat kita, kira-kira orang yang lapar itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Itu hebatnya Bapak. Karena Bapak sering sujud, dibukakan jalan pikiran. Harusnya berkurang. Kan ada takjil gratis di masjid. Ada zakat fitrah, betul kan Pak ya? Di luar Ramadan ini nanti lagi masuk kita Zulhijjah, ada daging kurban yang dibagi-bagikan. Itulah keberkahan baraknahullahu itu. Subhanallah. Ya. Dan di Masjid Munawarah habis pengajian ini saya dengar kabar kita makan gulai kambing sama-sama, betul. Atau ini hoak aja, hoak ya. Oh Sabtu ya Pak. Kalau begitu kapan-kapan saya Sabtu aja diundang Pak. Sabtu aja saya diundang. Sarapan pakai gulai kambing gitu. Itu sunnah. Walaupun hadis ini berulang-ulang kita sampaikan, berulang-ulang disampaikan pun tak ada pengamalan. Banyak masjid yang belum berikan orang makan. Masjid Nabawi kasih orang makan. Masjidil Haram kasih orang makan. Insya Allah Masjid Munawarah kasih orang makan. Karena itu dimensinya habdu minan nas, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, berikan orang makan. Yang ketiga silaturahim. Yang keempat salat malam. Amalkan ini. Maka kata Nabi, masuklah ke dalam surga engkau dengan selamat. Dari 4 ini ayahanda, mana yang lebih banyak Pak? Habdu minallah, Pak habdu minan nas? Habdu minan nas. Salat malamnya 1, 3-nya habdu minan nas. Jadi musibah juga kalau Bapak suka ke masjid tapi tidak peduli pada orang lain. Ya mungkin semampu kita. Saya juga nggak akan selalu bisa bantu orang Pak. Saya akui kalau udah ada tabrakan tuh kadang kita juga takut dia Pak ya, dalam tanda kutip ya, nanti tanggung jawab dan seterusnya gitu. Tapi ada yang bisa kita lakukan untuk saudara kita habdu minan nas ini, maka lakukan itu. Contoh Pak Imam kita motornya dicuri, tapi tidak saya doakan. Contoh
Begitu dilapor sama jemaah, tidak sampai seminggu Pak Imam dapat mobil baru. Jadi motor hilang di sini diganti sama pengurus mobil baru. Nah, saya berharap motor saya hilang juga nih, biar diganti sama pengurus mobil baru gitu. Tapi ada kan Pak, saya bukan menyalahkan pengurus, tak. Ya. Paham Bapak maksud saya ini? Paham ya Bu? Ya. Jadi kalau Pak Imam itu motornya hilang diganti sama motor yang baru, kira-kira begitulah. Saking peduli kepada saudaranya. Ya. Tapi saya yakin imam di Masjid Al-Munawwarah insya Allah sejahtera. Ya. Pipinya agak berisi sedikit. Maaf saya tak, bukan memalukan tak ya, tapi saya senang kalau imam-imam itu sejahtera Pak. Ya. Tapi ada pengurus masjid, saya nggak tahu maksudnya apa. Begitu saya baru parkir di tembok pagar masjid itu, langsung tertulis, ya, barang yang hilang bukan menjadi tanggung jawab pengurus. Baru parkir ustadznya baru Pak, langsung itu tulisannya. Langsung ustadznya, aman nggak ya sendal saya? Aman nggak ya helm saya? Ya nggak apa-apa juga, itu aturannya. Tapi maksudnya kalau konteks kepedulian Pak ya, nah, dirubah tulisannya itu. Insya Allah di sini aman, karena ada security yang bekerja di sini. Gimana orang nggak mau bekerja? Karena masjid membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Gaji security-nya setiap bulan 5 juta. Dari siapa? Orang kaya tadi. Pak, bagus nggak Pak? Kalau ada orang kaya bayar listriknya sebulan di rumah 25 juta, contoh, ya. Terus dia bantu satu orang yang menjaga masjid, gajinya 5 juta sebulan. Bagus nggak Pak? Apa salahnya? Jangan buruk sangka dulu. Orang kaya, rumah besar, kok sampai 25 juta bayar listriknya? Karena dia menanggung anak yatim jumlahnya 20 dan semua kamarnya ada AC. Kita mau ngomong apa? Jadi jangan buruk sangka dulu. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia melakukan apa-apa. Tapi kemudian untuk security yang jaga masjid dia bantu 5 juta sebulan. Sudah terbantu pengurus masjid Pak. Masjidnya aman. Tapi maaf, ada orang, ini maaf ya Pak, saya minta maaf, tidak ada maksud lain. Semoga Allah mengampuni saya dan jemaah memaafkan saya. Sepakat Bapak Ibu? Dia bayar listrik rumahnya sebulan 10 juta. Sudah berbunyi token listrik masjid itu Pak. Tidak peduli dia. Kan berbunyi kalau tidak bayar kan. Dia sholat terus. Bahkan kalau dia tarawih di sini tiap malam, dia ikut kegiatan terus. Datang pengurus masjid, karena habdu minan nas, dia datang, dia temui saudaranya, Pak, kita berjamaah, kita udah mulai interaksi sosial di masjid kita. Per malamnya Pak, untuk listrik, gaji tambahan imam dan seterusnya, security, dapat 600.000 sebulan. Kalau di sini berapa per hari, Pak pengurus? Ya Ramadan. Oh hebat di sini, 1.200.000 ya Pak. Dia bayar listrik 12 juta. Tapi dia nggak ikut sekalipun, satu malam pun dia nggak ikut, setengah malam pun. Kalau setengah malam 600.000 boleh nggak diterima Pak? Dia nggak ikut sama sekali. Dia sholat terus di sini. Mau listriknya belum bayar, nggak urusan saya. Ya Pak. Nah berarti masih kurang dia memahami agama ini. Harusnya ada kepedulian, kepekaan. Apalagi ini rumah Allah. Ada nggak di antara kita ingin disolatkan terakhir kalinya di rumah Pak? Ada? Solat jenazah nanti Bapak ingin disolatkan di masjid Munawwarah atau di rumah? Masjid. Ibu punya kebun sawit, ingin disolatkan di kebunnya atau di masjid? Kenapa nggak peduli ke masjid? Sudah datang saudaranya, dia nggak peduli Pak. Dia terus juga di sini. Itu maaf ya Pak. Kadang orang miskin membiayai ibadah orang kaya.
Orang miskin membiayai ibadah orang kaya. Dia keliling jual buah, Pak. Jalan Meranti, Labu Baru, Payung Sekaki. Ikut dia 1.200.000. Walaupun satu malam. Yang ini punya kebun sawit, Pak. Yang ini jual buah keliling. Tukang buah membiayai ibadah yang punya kebun sawit. Semoga itu enggak terjadi. Nah, itu wajar saja saya sampaikan. Karena butuh biaya operasional masjid ini. Betul kan, Pak? Terhitung 1.200.000. Dia kaya. Tapi dia enggak peduli gitu. Harusnya dia peduli. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi, Pak. Tapi ini gambaran kita. Yuklah, kalau punya harta itu pedulilah kepada ya orang lain, kepada ya tempat-tempat manusia banyak berkumpul disebut dengan masjid itu. Nah, maka kita sama-sama mendoakan. Berapa menit lagi Isya ini, Pak? 3. Insya Allah tidak ada pertanyaan, Pak ya. Saya banyak maaf, doakan selamat perjalanan. Isya saya mungkin mengejarkan di masjid dekat Aringka karena mengisi takziah, Pak, habis Isya ini. Biar tak lama jemaah menunggu di sana. Mudah-mudahan Bapak semua bagus habdu minannasnya. Dan Bapak dimudahkan rezekinya. Warzuqna wa anta khairul razikin, karena Allah memberi rezeki yang terbaik. Kalau Bapak dimudahkan, maka juga bantu saudara-saudara kita. Nah, mudah-mudahan itulah yang menyehatkan jiwa raga kita, karena kita peduli pada saudara kita. Terakhir kita berdoa dengan Allahumma afini fi badanina, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehat dalam taat. Ya Allah, sehatkan penglihatan, pendengaran kami. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan nikmat sehat ini bisa juga membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang perlu dibantu atau kondisi yang lemah. Demikian, Pak, kemuliaan Islam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat bertemu lagi ya, Pak. Sekali lagi minta doanya. Mudah-mudahan saya selamat menjadi petugas, masih ada kesempatan untuk kembali kemari untuk berdakwah, dan masih diberikan kesempatan untuk istiqomah di jalan dakwah ini. Banyak maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.